Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini saya menjumpai saudara-saudara melalui program motivasi pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita ketika mendengar kata hajaran, pasti terbayang di benak kita suatu pukulan yang bertubi-tubi untuk melampiaskan segala amarah yang sedang memuncak, yang menimbulkan rasa sakit yang mendalam. Tindakan menghajar ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang menaruh dendam atau kebencian terhadap orang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kekristenan tidaklah demikian. Hajaran yang dilakukan Tuhan terhadap anak-anaknya bukanlah karena Ia tidak mengasihi kita. Justru sebaliknya, ini adalah bagian dari kasih Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang-orang yang diakui sebagai anaknya. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Tuhan menghajar kita bukanlah untuk melampiaskan amarah dan kebenciannya kepada kita, tetapi dengan maksud dan tujuan supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas dan bermanfaat. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya apa adanya. Namun Ia tidak membiarkan kita tetap dalam keadaan apa adanya. Karena itu Ia memproses dan membentuk kita sampai kita menghasilkan buah-buah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita nikmati bersama, yang akan menjadi bagian kehidupan kita hari ini. Pesan Tuhan itu yang pertama, berapa lama Tuhan menghajar? Berapa lama Tuhan menghajar kita sampai maksud dan tujuannya tercapai? Tergantung kerelaan hati kita untuk dibentuk Tuhan. Semakin memberontak, semakin lama proses yang harus kita jalani. Seperti bangsa Israel yang harus mengalami hajaran Tuhan selama 40 tahun di padang gurun karena tegar tengkuk. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, emas murni selalu dihasilkan dari pemurnian dalam api yang memakan waktu yang cukup lama, sampai semua kotoran dan ketidakmurnian yang terkandung di dalam logam itu terbakar habis. Bagaimana perajin emas tahu bahwa kotoran di dalam emas yang sedang dilebur itu sudah tidak ada? Hajaran Tuhan terhadap anak-anaknya hanyalah untuk memurnikan kita sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah setiap hal yang dibuat manusia selalu mengandung konsekuensi. Firman Tuhan membenarkan bahwa apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Israel dihukum Tuhan, dibuang ke Babilonia karena berbuat dosa. Israel tidak hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Di negeri pembuangan mereka merasakan penderitaan yang berat.
Karena itu mereka menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Allah murka karena dosa dan pelanggaran mereka. Allah mendidik dan membentuk mereka untuk menjadi baik dan benar, agar mereka mampu hidup dalam identitas sebagai umat Tuhan. Seperti cambuk orang tua terhadap anak-anaknya yang nakal, demikianlah makna pembuangan itu bagi mereka. Proses pembentukan dan pembebasan orang-orang Israel. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengingat, besar atau kecil semua yang kita lakukan dalam hidup ini ada konsekuensi logis yang harus kita tanggung. Oleh sebab itu, mari kita hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, supaya hidup kita senantiasa ada dalam perkenan dan berkat Tuhan. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini, di saat kita jatuh dalam dosa, Allah berkenan membuang kita ke dalam berbagai pergumulan. Dengan kata lain, ketika kita berdosa, Allah mengizinkan kita masuk dalam pembuangan yang berupa tantangan, pergumulan, penderitaan, dan sebagainya dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita. Justru Tuhan sayang kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita mengalami pembaruan hidup. Dengan pembaruan itu kita dimampukan kembali hidup dalam identitas sebagai anak-anak Allah. Itulah tujuan Allah menyelamatkan kita dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Ia memberkati kita. Kelimpahan anugerahnya mengalir dalam hidup kita, baik jasmani maupun rohani, melalui orang-orang yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat-Nya. Dalam kelimpahan berkat hidup, kita menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Karena itu, terimalah hajaran Tuhan sebagai konsekuensi sikap dan tindakan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau masuk di dalam sebuah situasi yang sulit, pergumulan, tantangan yang berat, mari kita berpikir, merenung, introspeksi sejenak. Mungkin itu cara Tuhan untuk mendidik kita. Mungkin itu cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya, sehingga kita diperbaharui oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan ketika engkau dalam kesulitan dan tantangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak menyerahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha murah, hamba mau berdoa untuk setiap pribadi yang menyaksikan program ini. Kiranya Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek hidup mereka, supaya mereka tetap hidup dengan identitas sebagai anak-anak Allah yang senantiasa taat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika mereka dalam pergumulan tantangan saat ini, Tuhan Kau hadir dalam hidup mereka. Tuhan menopang, Tuhan memampukan, bahkan lewat pergumulan yang ada, Tuhan tolong perbaharui kehidupan mereka, supaya mereka muncul seperti emas murni yang sudah dimurnikan oleh Tuhan, sehingga mereka mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita, ketika kita hidup senantiasa ada dalam genggaman dan pertolongan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.